Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syafira Alvina Alfariza, Rifka Yanti Mariatul Fitria, Dewi Ayu Wulandari, dan Rodia. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi di mana ada anatomi akar, batang, dan daun. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Untuk presentator pertama yaitu tentang materi anatomi akar akan disajikan oleh Rifka Yanti Mariatul Fitria, anatomi batang akan disajikan oleh Rodia, dan anatomi daun akan disajikan oleh Syafira dan juga Dewi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Yanti Mariatul Fitria dengan NIM T 2019-8070. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi akar. Nah, apa sih akar? Akar adalah bagian terpenting yang berada di dalam tumbuhan. Nah, pengertian akar sendiri adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi, kormus. Sifat akar sendiri yaitu berkembang di bawah permukaan tanah dan umumnya akar berwarna putih dan juga berbentuk meruncing yang memudahkan untuk menembus lapisan tanah. Nah, apa sih fungsi akar itu? Fungsi akar yaitu akar dapat bermodifikasi menjadi tempat cadangan makanan dan sebagai alat reproduksi pada tumbuhan yang berimbang seperti jahe dan kunyit, yang dimana bagian akarnya dapat tumbuh tunas yang dapat menjadi tumbuhan baru dan untuk menyerap air di dalam tanah. Lalu, apa saja bagian-bagian akar? Bagian-bagian akar yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu epidermis. Dalam struktur anatomi akar, epidermis merupakan bagian terluar dari akar yang berdinding tipis. Yang kedua, korteks. Korteks akar terdiri dari jaringan parenkim yang relatif renggang dan jaringan penguatnya sedikit. Dan yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis merupakan lapisan yang terbentuk di bagian dalam korteks. Dan yang keempat yaitu silindris pusat. Silindris pusat merupakan bagian terdalam dari struktur anatomi akar yang terletak di bagian tengah akar dan dibatasi oleh endodermis. Di sebelah dalam endodermis terdapat satu atau beberapa lapisan sel parenkrim berdinding tipis yang disebut parisiklus atau parisikel. Lalu akar dibagi menjadi 2, yaitu akar dikotil dan akar monokotil, seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, fungsi-fungsi akar yaitu pada epidermis berfungsi untuk menyerap air dan garam. Yang kedua, korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang berupa amilum dan substansi. Yang ketiga, endodermis, yaitu yang berfungsi di jaringan endodermis ini terjadi pengaruh pemasukan air ke dalam jaringan angkut yang berada di dalam silindris pusat. Dan yang keempat, silindris pusat. Pada bagian dalam parikel ini terdapat jaringan sekunder yaitu volume dan xilem. Pada volume dan xilem terletak pada bagian dalam parisikel. Nah, fungsi dari parisikel ini yaitu sebagai penunjang pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping dalam silindris pusat. Ini dapat membentuk empular pada tumbuhan monokotil tetapi tidak pada tumbuhan dikotil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rodia dengan NIM T 2019-8079. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi batang. Batang merupakan salah satu organ dasar tumbuhan yang bergemuruh. Batang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama batang primer dan yang kedua batang sekunder. Batang primer, susunan dan struktur jaringan primer batang.
Batang primer berkembang dari protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Struktur primer batang dari luar ke dalam yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele yang berisi pembuluh. Berbagai tipe berkas pengangkut: yang pertama kolateral, yang kedua bikolateral, ketiga konsentris atau terpusat, keempat radial atau menjari. Dan untuk tipe stele itu ada 6. Pertama prostostele, siphonostele, solenostele, iustele, stele polycyclus, dan ataktostele. Berbagai tipe berkas pengangkut itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kolateral. Kolateral dibagi menjadi 2. Yang pertama kolateral tertutup dan yang kedua kolateral terbuka. Selanjutnya yaitu bikolateral. Bikolateral terdiri atas satu bagian floem di sebelah luar, satu bagian di sebelah dalam. Antara xilem dan floem luar terdapat kambium dan antara xilem dan floem terdapat parenkim penghubung. Yang ketiga konsentris atau terpusat. Konsentris atau terpusat terdiri atas xilem yang dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Apabila xilem dikelilingi floem disebut konsentris amfikibral, biasanya terdapat pada Pteridophyta, dan apabila floem dikelilingi oleh xilem disebut konsentris amfifasal, yang biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil. Yang terakhir yaitu radial atau menjari. Untuk radial atau menjari yaitu terdiri atas xilem dan floem yang tersusun berselang-seling menurut arah jari. Susunan sewaktu ini terdapat pada akar sewaktu xilem dan floem dalam keadaan primer. Tipe stele. Tipe stele yang pertama yaitu protostele. Ada beberapa bentuk dari protostele yaitu haplostostele, actinostele, peletoxtele, dan stele dengan empelur campuran. Dan di bawah ini merupakan contoh dari protostele. Selanjutnya yaitu siphonostele. Siphonostele itu dibedakan menjadi 2 yaitu solenostele amphifloem dan solenostele ectofloem. Yang ketiga iustele. Iustele yaitu sistem pembuluh dari tumbuhan iustele, terdiri atas berkas pengangkut yang bersifat kolateral atau bikolateral. Selanjutnya yaitu ataktostele. Ataktostele merupakan tipe stele yang berkas pengangkutnya tersebar seperti yang terdapat pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya podistele. Batang yang memiliki lebih dari satu stele. Yang terakhir, stele polycyclus. Tipe stele ini merupakan tipe paling rumit di antara tumbuhan paku. Strukturnya adalah siphonostele. Stele ini terdiri atas 2 atau lebih silinder pusat dari jaringan pembuluh. Batang sekunder. Pada batang dikotil atau gimnospermae terdapat pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini dilakukan oleh kambium yang mengadakan dilatasi ke arah membujur, mendatar, dan menjari, sehingga diameter batang menjadi tebal. Kambium terdiri atas 2 tipe sel. Yang pertama, sel inisial menggelendong dan sel inisial bersinar. Berdasarkan susunan sel menggelendong, kambium dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama, kambium bertingkat, yang kedua, kambium tidak bertingkat. Tipe batang. Tipe batang dibedakan dari batang konifer, dikotil berkayu, dikotil tidak berkayu atau perdu, dikotil merambat, dikotil dengan pertumbuhan menyimpang, dan batang monokotil. Struktur batang juga menyesuaikan dengan lingkungan. Tumbuhan dengan habitat gurun pasir dan garam mempunyai struktur yang berbeda dengan tumbuhan yang pada habitat akuatik. Di sini merupakan contoh dari tipe batang. Pertama, batang konifer, selanjutnya dikotil berkayu,
dikotil merambat, dan yang terakhir dikotil dengan pertumbuhan menyimpang dan batang monokotil. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Wulandari, NIM T2019-8052. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun. Daun merupakan organ tanaman yang berfungsi untuk fotosintesis. Tipe daun spermatofita dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama helai daun atau foliage leaves, kedua katafil, ketiga hypsofil, dan yang keempat cotyledon. Selanjutnya, morfologi daun. Morfologi daun dibagi menjadi 4 bagian, yaitu struktur anatomi daun, struktur tangkai daun, perkembangan daun, dan pengguguran daun. Yang pertama, struktur anatomi daun. Terdapat 3 struktur jaringan penyusun dari daun, di antaranya epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Epidermis. Jaringan epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda, beragam dalam hal jumlah, lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma, serta adanya sel khusus. Struktur dalamnya biasanya berbentuk pipi. Daun memiliki 2 jenis jaringan epidermis, yaitu permukaan atas daun disebut permukaan adaksial dan permukaan bawah disebut permukaan abaksial. Mesofil. Mesofil mengalami diferensiasi membentuk jaringan fotosintetik yang berisi kloroplas. Terdapat 2 tipe parenkim dalam mesofil, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade. Sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Parenkim spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini biasanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel. Mungkin memiliki kloroplas seperti mesofil. Seringkali terdapat kristal. Kebanyakan daun dikotil. Parenkim berkas pengangkut memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafira Alfina Alfariza, NIM T2019-8061. Saya di sini merupakan presentator terakhir yang akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai anatomi daun. Untuk selanjutnya mengenai struktur tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaiannya dan juga bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi. Nah, pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu sendiri bahwa pada daun terdapat atau terjadinya proses fotosintesis. Untuk bentuk dan ukuran tangkai daun amatlah berbeda-beda sesuai jenis tumbuhannya. Bahkan pada satu tumbuhan, ukuran dan bentuknya belum tentu sama. Untuk selanjutnya, kita lihat pada penampang melintangnya. Nah, jika dilihat pada penampang melintangnya, dapat kita jumpai kemungkinan seperti berikut. Yang pertama, penampang melintang berbentuk bulat dan berongga. Yang kedua, pipi dan tepinya itu melebar atau bersayap. Yang ketiga, bentuknya seperti persegi. Yang keempat, bentuknya setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur. Nah, untuk yang terakhir, biasanya penampang lintangnya itu dangkal atau beralur. Nah, seperti pada tangkai daun pisang. Di sini sudah kita beri contoh penampang melintang dari daun. Dan untuk selanjutnya perkembangan daun. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap permulaan atau inisiasi, ada diferensiasi awal, ada perkembangan aksis daun, asal-usul helai daun, dan
histogenesis jaringan helai daun. Untuk yang pertama dalam perkembangan daun yaitu tahap permulaan atau inisiasi. Inisiasi daun dimulai dengan pembelahan periklin dalam kelompok sel kecil, sel pada sisi pucuk. Jumlah lapisan sel yang mulai membelah dan posisinya pada pucuk beragam pada tumbuhan yang berbeda. Primordia daun berasal dari lapisan paling luar pucuk batang. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah diferensiasi awal. Sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, primordium dan menonjol dari pucuk batang sebagai penyokong yang mempunyai bentuk papila kecil atau tonjolan. Penyokong daun terdiri atas lapisan protodern dan untayan prokambion yang tumbuh secara akropetal dan tidak seberapa jauh dari kambium batang. Selanjutnya adalah perkembangan aksis daun. Pada kebanyakan daun dikotil dan gimnosperma, perkembangan aksis daun mendahului helai daunnya. Hasil perkembangan cepat dari primordia menjadi bentuk seperti kerucut yang runcing dengan sisi adaksial pipih atau rata. Untuk selanjutnya adalah asal-usul helai daun. Selama pemanjangan awal dan penebalan aksis daun muda, sel bagian tepi adaksial terus membelah dengan cepat. Inisial pinggiran adalah sel lapisan paling luar pada tepi helai daun muda. Nah, untuk yang terakhir adalah histogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus, lebih panjang dari pertumbuhan apikal, tetapi berhenti relatif awal. Setelah pertumbuhan pinggiran berhenti, pertumbuhan lebih lanjut dari helai daun dilakukan oleh pembelahan sel helai daun. Wah, nggak kerasa akhirnya sampai pada materi terakhir yaitu pengguguran daun. Nah, salah satu fenomena terkenal yang terdapat pada tumbuhan adalah hilangnya organ secara musiman. Kehilangan ini disebut proses pengguguran atau abisi. Pada daun gimnosperma dan dikotil berkayu, pada pangkal daunnya terdapat daerah sempit yang disebut daerah pengguguran, yang secara histologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian luarnya ditandai dengan adanya lekukan dangkal dan adanya perbedaan warna epidermis. Mungkin seperti itu materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.